Isu terkait status tersangka Laura yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani ternyata dibantah dengan tegas oleh pihak kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan. Ia berdasarkan klarifikasi, isu tersebut tidak benar. Terlepas dari hal tersebut, Fitri Sahulteru pun ikut memberikan responnya lantaran merasa geram melihat Nikita Mirzani seolah menciptakan konflik baru dan semakin memperkeruh konflik yang ada. Dan untuk mengetahui terkait polemik itu semua secara menyeluruh, maka inilah 5 polemik viral terkait status tersangka Laura, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani melalui media sosialnya berkoar-koar terkait kasus pelaporannya terhadap Fadel Bajideh yang terkesan stagnan alias belum ada perkembangan yang signifikan. Nikita Mirzani dengan tegas meminta agar kepolisian memberikan kepastian hukum. Saya ingin menyampaikan bahwa kasus yang saya laporkan terkait anak di bawah umur merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan penanganan segera. Namun sudah lebih dari 5 bulan sejak laporan saya diajukan, namun hingga kini belum ada perkembangan yang signifikan dan terkesan stagnan. Selain itu, Nikita Mirzani pun menyatakan jika dirinya terkejut lantaran anaknya Laura yang menjadi korban dalam kasus pelaporannya justru malah dijadikan tersangka. Bahkan sangat mengejutkan bahwa kini anak saya malah dijadikan tersangka dalam kasus ini, yang bagi saya sangat tidak masuk akal. Keluhan tersebut pun ternyata sampai ke telinga pengacara kondang Hotman Paris. Dan akhirnya Hotman Paris pun memberikan pandangannya. Lantas seperti apa pandangan Hotman Paris? Bapak Kapolres Jakarta Selatan, kasus pengaduan laporan polisi dari Nikita terkait putrinya Loli, seluruh masyarakat memperhatikan. Dan jelas-jelas Loli adalah anak di bawah umur. Kalau memang ada hubungan antara laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana yang sangat serius. Dan itu bukan delik aduan. Sekali lagi, itu bukan delik aduan. Apalagi sekarang sudah diadukan. Kenapa Bapak Kapolres Jakarta Selatan belum melakukan penahanan? Bapak Propam Polda Metro Jaya, Bapak Propam Kabid Propam Polda Metro Jaya, tolong kasus ini diperiksa. Ada apa? Karena masyarakat jadi bertanya, masih adakah hukum di negeri ini? Seorang ibu yang sangat kesakitan hatinya mengadukan putrinya yang masih di bawah umur, ya. Sudah banyak saya pegang kasus seperti itu, selalu kena bahwa hubungan antara laki-laki dengan anak di bawah umur kalau terbukti adalah tindak pidana serius. Kenapa kasus ini menggantung terus Bapak Kapolres Jakarta Selatan? Siapa yang ditakutkan? Isu Laura jadi tersangka dibantah secara tegas oleh AKP Nurmadewi selaku PLH Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut keterangan yang diberikan, saat ini status Laura masih sebagai korban, bukan tersangka, seperti yang disebutkan oleh Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa bantahan dari pihak kepolisian atas isu yang beredar? Tersangka itu tersangka apa ya? Kasus apa? Boleh jelaskan? Ya, kalau di penyidik, setelah kita koordinasi ke penyidik, kita menanyakan adakah yang disebut, untuk sementara ini tidak ada. Ya. Artinya tidak benar ya Bu kabar tersebut? Ya betul, tidak benar. Ya, kemarin kan sudah kita rapatkan, kita juga menggandeng stakeholder yang ada, ya, dari KPI dan terus kemudian dari P3A, semua yang ada di situ. Kemarin kita lihat bersama, ya, kita duduk bareng, kemudian juga sudah kita rapatkan. Itu terakhir kita mengambil untuk melihat psikis dari LM memang harus dipulihkan dulu. Itu keputusan bersama.
Fitri Sahuteru secara terang-terangan menyentil Nikita Mirzani yang dianggap telah memfitnah aparat kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan. Ia melalui media sosialnya, Fitri Sahuteru tampak memposting ulang klarifikasi dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan terkait isu Laura jadi tersangka. Dan dalam caption yang tertulis, Fitri Sahuteru menyatakan jika Nikita Mirzani memang seorang biang kerok sedari dulu. Semoga menjadi jawaban dari bualan Niki. Aparat aja dia fitnah, apalagi kamu, saya, kita. Sabar, selalu ada polisi Jaksel. Selalu saja ada masalah yang dia buat di sini. Sejak saya kenal sampai menjauh, selalu ada kasus. Lantas, seperti apa sentilan Fitri Sahuteru? Masya Allah, tujuannya apa sih? Biar anaknya dibully lagi? Nggak bisa ya, nggak bisa. Orang nggak semuanya berhati biasa ya. Nggak usah bilang jangan memperkeruh suasana, jangan ikut campur. Ini udah urusan negara, ya. Kalau udah urusan negara, aduh batuk, minum dulu. Udah urusan negara, rakyat bisa ikut campur. Rasman Arif Nasution dan istrinya Ade Suryani mengaku merasa heran dengan pernyataan Nikita Mirzani yang mengkoar-koarkan isu hoax alias tidak benar. Menurut Rasman dan istrinya, seharusnya Nikita Mirzani fokus terhadap perkembangan anaknya, Laura, yang saat ini mental dan psikisnya masih terguncang. Namun nyatanya, Nikita Mirzani justru masih sibuk menggembar-gemborkan isu-isu baru yang justru semakin memperkeruh konflik. Ada lagi yang bilang Loli tersangka. Katanya ada yang ngomong katanya dari NM juga. Saya belum lihat tuh, benar atau tidak. Gimana dia mau jadi tersangka? Dia begitu menderitanya. Laporan NM terhadap Fadel harus case close. Yang akan jalan adalah laporan saya terhadap penganiayaan dan laporan saya terhadap pelanggaran undang-undang IT yang mencemarkan nama baik saya oleh Nikita Mirzani. Begitu juga dengan laporan Pak Umar Bajide. Itu. Kalau yang ini nggak ada pilihan, harus case close. Kita lihat aja. Kalau berani ditersangkakan atau apa, waduh, ini kuat dasar kami untuk melakukan pra-peradilan dan perlawanan hukum. Fakta udah telanjang kok gitu ya. Nikmir, kalau kau sayang sama anak kau datangi tuh anak kau jenguk. Minimal kau tanya kami, kabar anakmu bagaimana? Berbaiklah kau dengan anak kau, sayangilah anak kau. Sayangi dia dari hati. Jangan pencitraan doang. Kalau sayang sama anak jangan pencitraan. 4 kali anakmu datang ke rumahmu. Kenapa nggak kau buka pintu? Oh, kau bilang kau nggak ada. Kan bisa ditelepon. Kan besok bisa datang, bikin janji. Kalau kau sayang sama anakmu, sayangilah anakmu. Ya, Loli itu anak baik, anak cerdas. Praktisi hukum Firman Chandra menyoroti pernyataan Nikita Mirzani terkait isu Laura jadi tersangka dalam laporan polisi yang melibatkan Fadil Bajide sebagai terlapor. Menurut pandangan Firman Chandra, dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadil Bajide, Laura tidak mungkin dapat ditetapkan menjadi tersangka, lantaran Laura juga termasuk pelapor. Namun, status tersangka tersebut bisa juga disematkan terhadap Laura jika memang terdapat laporan polisi lain yang menjadikan Laura sebagai terlapor. Lantas, seperti apa pandangan lengkap praktisi hukum Firman Chandra? Pada saat seseorang dinyatakan atau naik statusnya dari terlapor menjadi tersangka, itu harus ada delik aduan dulu, harus ada LP dulu gitu. Karena kami sebagai praktisi hukum melihat bahwa terlapornya adalah Fadel untuk kasus ini. Namun pelapornya adalah Loli yang diwakili oleh ibunya karena Loli masih di bawah umur. Jadi di mana dasar hukumnya pelapor menjadi tersangka. Mungkin ada delik aduan lain
yang menyatakan bahwa Loli sebagai terlapor. Mungkin di situ. Tapi kalau dia sebagai pelapor, tidak mungkin menjadi tersangka. Logika hukumnya nggak masuk. Artinya yang berhak menjadi tersangka adalah terlapor. Itu pun harus melakukan mekanisme yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan. Tidak mungkin sekali lagi pelapor menjadi tersangka. Harusnya terlapor yang menjadi tersangka. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa seseorang pelapor menjadi tersangka, ya berarti salah ngomong kalau menurut kami. Karena dasar hukumnya tidak mungkin pelapor menjadi tersangka, kecuali ada laporan balik, itu saja.